guys, pada video ini kami akan membahas mengenai penerapan psikologi industri dan organisasi dalam sebuah coffee shop, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Coffee shop dipilih karena merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat bergantung pada kualitas produk dan pelayanan. Such a light, it's good. Something about it changed my state of mind. I've been redesigned. So open your eyes before the past is guiding all of your dreams are passing by. Wake up and be sunrise. Days without the world again. Perkenalkan, nama saya Farnur Piaraman. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau semester 5 Teknik Industri. Oh, semester 5 ya? Semester dari 5. UMRI juga? Iya, kebetulan dari saya UMRI. juga dari UMRI semester Oh, 5 iya. juga, iya. Semester 5 juga? Iya, dari psikologi Islam. Oh, psikologi Islam. Nah, tujuan di sini boleh tanya-tanya sedikit nggak Bang? Terkait Abang ini sebagai ownernya ya di sini? Iya, bisa dibilang gitulah, owner lah. Masih ikut operasional juga. Kalau boleh tahu, apa sih motivasi Abang di umur sekarang ini mendirikan coffee shop ini? Yang pertama tuh karena ini ya, mungkin karena aku juga suka sesuatu yang dengan hal bisnis gitu. Terus juga kalau orang bilang punya privilege juga kayak gitu kan. Jadi aku nggak nyanyain privilege itulah, dan juga aku buka Penduduk Coffee ini untuk sebagai tempat belajar, kayak aku belajar menjadi pengusaha, terus belajar komunikasi juga dengan orang. Terus banyak juga sih orang-orang datang untuk bahan ajaran dia tuh ke sini, bahan mereka cari materi gitu. Jadi emang tempat belajar lah nih sebenarnya, lebih tempat belajar. Kalau boleh tahu, kapan berdirinya kafe ini Bang? Berdirinya, aduh lupa lagi. Kapan itu berdiri kan? Kira-kira sekitar udah berapa tahun? 2024 lah ya. Oh, 2024. Ya 2024 akhir lah. Tapi kalau di Jalan Tiong ini baru mau masuk 5 bulan kalau di Jalan Tiong. Oh, berarti udah ada cabangnya lagi? Enggak, dulu kami di Sukajadi juga di Jalan Kasuari. Cuma bulan Agustus di 2025 kemarin pindah ke sini. Oh, pindah ke sini. Kenapa tuh Bang? Ada kendala kah atau bagaimana? Untuk menyediakan yang tempat lebih nyaman aja sih untuk kawan-kawan kan, karena yang di Kasuari kemarin memang tempatnya agak luas tapi lumayan panas karena tempatnya itu semi outdoor. Oh, sekarang kan ada bangunannya indoor outdoor, ada di luar juga Iya, kan. udah ada parkirnya juga. Iya, ada parkirnya juga. Kalau boleh tahu nih berapa karyawan yang bekerja di sini Bang? Sebenarnya ada 4 kalau termasuk aku. Cuma untuk sekarang 3. Cuma ada 1 orang yang panggilan gitu. Karena kebetulan 1 orang ini lagi ada kegiatan magang dari kampusnya. Berarti karyawannya ada 4 ya kalau termasuk Iya. abangnya sendiri. Nah itu pembagian tugasnya bagaimana tuh Bang? Biasanya ada 1 orang yang bagian kitchen-nya lah ya, dia bagian masaknya. Terus kadang juga untuk kasir sama barista ngerangkup kerjaan kalau misalnya nggak terbackup. Jadi itu ada kitchen, ada kasir, ada barista, itu aja sih sebenarnya. Tiga itu aja, 3 elemen itu aja. Ini kerjanya shift-shiftan atau tetap gitu tugasnya Bang? Tetap, karena ngikutin jam kuliah lah ya. Jadi kami buka tuh jam 5 sampai tengah malam. Mungkin kalau misalnya ini aja sih, lagi libur kuliah, kami bisa buka dari pagi gitu sampai malam. Jadi kalau pembagian kerja tetap nggak ada shift-shiftan. Kalau untuk karyawannya sendiri tuh Bang, kira-kira ada dapat reward gitu nggak? Contoh kayak dapat bonus setelah gajian gitu? Ada. Kalau kami di sini, nah namanya apa ya, coffee shop
ibarat ini komunitas lah, komunitas mahasiswa gitu ya, kebanyakan customer. Jadi kalau aku contoh misalnya ada karyawan yang dia tuh banyak gitu bawa datang teman-temannya untuk apa gitu kan, nanti aku kasih dia reward. Kalau boleh tahu ini karyawannya sesama teman kah atau nerima dari luar juga bang? Untuk saat ini masih sama teman, tapi kalau misalnya nanti kami ada rencana untuk nambah karyawan, karena bisa aja suatu saat kami tetap tuh buka dari pagi gitu kan. Itu kami nggak nutup kemungkinan juga sih buka untuk umum juga. Kalau berarti sekarang masih sama temen ya bang Ya, kerjanya? teman-teman. Nah kalau sama temen tuh tentu ada konfliknya juga kan bang atau masalah lainnya. Nah kira-kira konflik apa tuh bang yang sering terjadi antara karyawan, sesama karyawan gitu? Jujur kalau kami nggak pernah berantem sih, nggak pernah konflik, karena karena kalau aku juga lumayan ngerti perasaan teman lah. Kalau mereka, aku tahu kapan mereka tuh sebenarnya nolak tapi mereka mengiyakan gitu, nggak enakan gitu. Aku ngerti gitu. Jadi kalau konflik kayak hampir nggak pernah terjadi sih. Itu aja sih. Berarti termasuk sejahtera juga ya karyawan? Sejahtera. Kami cemara. Ternyata bukan keluarga cemara. Iya. Ya? Karyawan juga Karyawan harus cemara. Nah, kalau fasilitas apa kira-kira yang diberikan oleh kafenya untuk karyawannya gitu? Kalau fasilitas, maksudnya Iya. mobil dinas gitu. Maksudnya kayak untuk kenyamanannya kayak makannya, minumnya. Oh iya, iya. Kalau kami biasanya, kalau aku contohnya kan, kalau misalnya mereka mau makan dari sini, ya makan aja gitu. Nanti bilnya tuh sama aku gitu. Berarti iya. semua makan karyawan ditanggung sama ownernya gitu Iya, ya? kecuali kalau makannya 10 kali nggak sih. Tantangannya sendiri nih Bang dalam mengelola cafe shop ini gimana? Kalau tantangan lebih ke membagi waktu sih, karena kita semua masih mahasiswa kan. Jadi apalagi saya sama barista itu satu kelas juga. Jadi udah otomatis tuh jadwalnya sama kan. Nah, pembagian waktunya sih yang susah. Kayak apa tuh? Contoh misalnya kalau kami di teknik industri itu setelah ujian semester tengah semester nanti kan ada praktikum tuh. Nah itu tuh biasanya jadwal tuh kayak nggak bisa diprediksi gitu. Nah paling di situ sih kuncinya kontek-kontekan aja sama yang lain. Kalau misalnya yang lainnya ready kan untuk backup, gas kayak gitu. Tapi kami tetap sebenarnya menjunjung perkuliahan sih. Jadi kalau misalnya nggak ada satupun yang bisa backup hari itu, ya mau nggak mau kuliah kan diutamain dulu tuh. Jadi entah kami bukanya agak telat gitu. Biasanya sih gitu. Nanti kalau buka agak telat, biasanya diinfokan di story Instagram. Berarti ini ada akun sosmednya juga ya? Ada. Kalau abang nih sebagai owner, apa harapan abang ke depannya untuk barista dan coffee shop ini? Harapannya tentu berkembang lah ya, menjadi lebih berinovasi lagi. Terus kayak untuk karyawan-karyawan juga semoga mereka masih tetap mau berjuang di sini gitu kan. Karena aku selalu bilang perjuangan itu masih panjang, perjalanan itu masih panjang. Tapi satu yang bisa aku yakinkan kalau kita tuh pasti bisa lebih sukses daripada sekarang gitu. Jadi harapannya tentu lebih berkembang lah. Terakhir nih Bang, sebelum wawancara tutup. Menurut abang sendiri nih sebagai owner lah ya, owner dari kafe penduduk ini, seberapa pentingnya motivasi dan kepuasan kerja bagi baristanya sendiri untuk kemajuan coffee shop ini? Motivasi sama apa tadi? Motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan gitu. Iya. Nah itu tuh sebenarnya kalau aku nganggap karyawan itu adalah aset ya. Jadi kalau misalnya nggak ada karyawan, tentu nggak bisa operasional kan. Jadi ya itu tadi, makanya mungkin kunci sukses kami ini Cemara mungkin itu sih, kayak menjunjung saling menghargai lah sebenarnya. Karena sebenarnya kami tuh nggak ada hierarki kayak aku owner, ini barista gitu, sebenarnya nggak ada. Jadi komunikasi itu lancar gitu. Jadi kalau mereka nggak suka, aku dengerin gitu. Terus kalau kayak maksudnya motivasi untuk jenjang mereka ya? Iya. Motivasi untuk jenjang mereka tuh yang kayak aku bilang tadi lah, kayak
kita kan cita-citanya berkembang. Sama kita berkembang pasti karir, bukan coffee shopnya juga yang berkembang, tapi karir karyawan itu juga berkembang gitu. Kalau sebagai barista itu kan sebenarnya ada barista, head bar gitu. Bahkan ada yang udah sampai kayak ikut-ikut lomba internasional, lomba nasional gitu. Terus biasanya kalau mereka udah sering ikut-ikut lomba gitu, nama mereka tuh jadi naik gitu. Nah, kalau nama mereka naik kan tentu sebenarnya karirnya juga naik kan. Pasti mungkin dia dapat tawaran dari tempat lain gitu sih. Kayak barista kami kemarin ada tuh yang ikut lomba satu. Kayak sekarang udah lumayan naik lah nama dia ikut lomba. Nama-nama CV juga ya Bang? Iya, nama-nama CV. Mungkin sampai sini aja kami nanya tentang coffee shop inilah ya Bang. Iya. Terima kasih juga kepada Abang sendiri yang udah mau bersedia nih kami wawancarai pada hari ini. Mohon maaf juga ya Bang kalau mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami, coffee shop ini menunjukkan adanya motivasi intrinsik berupa kenyamanan kerja dan hubungan sosial yang baik. Hal ini mendukung teori Herzberg tentang motivator kepuasan kerja. One is the loneliest number that you'll ever do.